record. Oke, di sini pertemuan 6. Pertemuan 6 untuk pemilihan bahan dan proses. Di sini topik utama yang akan kita bahas yaitu sesuai dengan di RPS yang sudah saya bagikan, yaitu pemilihan bahan untuk material foam. Nah, kita akan jelaskan foam itu yang biasa kita kenal dengan busa, itu material yang seperti apa, kemudian aplikasinya seperti apa, dan apa aplikasi lanjutan yang menyerupai dengan foam. Jadi bukan hanya material-material foam saja. Jadi gitu. Lanjut. Nah, ini adalah material foam yang biasa kita kenal. Yang satu adalah material foam busa yang biasa kita gunakan di rumah, yang memiliki tekstur yang seperti ini. Terus yang di bagian bawah, dia foam yang memiliki tekstur yang berbeda-beda. Contohnya ada yang A ini tekstur yang rapat, kemudian yang B, C, D, dan E itu udah memiliki tekstur-tekstur yang semakin renggang, ya, semakin tidak rapat lagi. Dan fungsinya juga berbeda-beda. Nah, berikutnya yang gambar nomor 3 adalah foam yang biasa digunakan untuk thermal insulation. Thermal insulation. Nah, thermal insulation ini adalah untuk menginsulasi atau menahan panas, baik itu panas supaya tidak keluar ataupun panas yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Ini untuk thermal insulation. Kemudian ini adalah yang keempat, jenis foam yang biasa digunakan untuk pelapisan pada bagian dinding dari gedung atau rumah. Nah, biasanya ini selain untuk menahan panas, tadi juga untuk menahan antara air, misalnya, terus menahan terhadap suara atau getaran. Biasanya kalau kalian lihat di studio musik itu kan suka ada pelapisan, ya, sehingga kedap suara di bagian dalam. Nah, itu juga jenis yang sudah dilapisi menggunakan foam. Nah, foam yang lain yang seperti yang tadi yang tebal, ini juga ada foam yang tipis di gambar nomor 5. Nah, foam yang tipis di sini itu biasanya digunakan untuk pada beberapa kemasan produk, baik itu produk elektronik maupun produk-produk rumah tangga yang lainnya. Nah, aplikasi foam itu biasanya di gambar nomor 1 itu ada pada kasur, ya. Biasa selain pada kasur juga pada misalnya kursi, sofa di rumah kalian. Nah, itu aplikasi yang biasanya digunakan. Nah, yang kedua adalah aplikasi foam pada kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah sepatu untuk running, ya, untuk lari. Di mana di dalamnya ada berbagai jenis foam, di mana ada di bagian midsole ada foam jenis EVA, kemudian di bagian inner sole ada foam PU, kemudian ada EVA lagi di bagian inner sock, kemudian ada juga foam untuk insert di bagian heel atau di bagian tumitnya. Nah, ini terlihat sekali bahwa tidak terbatas penggunaan foamnya. Ternyata berbagai jenis foam itu bahkan dikombinasikan dalam sepatu hanya untuk beberapa lapisan yang berbeda, dan itu fungsinya masing-masing juga berbeda. Makanya itu dibagi-bagi menjadi berbagai lapis. Nah, biasanya kalau yang di wanita atau di ibu-ibu misalnya menggunakan untuk busa untuk make up. Biasanya untuk di sini adalah untuk sponsnya itu untuk foundation atau blending. Nah, biasanya kalau misalnya selain untuk yang ini, spons atau foam yang berbentuk spons yang bisa digunakan juga digunakan untuk hal-hal yang lain di bagian dalam, untuk helm kalian, helm motor, helm sepeda, atau bisa digunakan juga untuk beberapa aplikasi seperti buat cuci piring. Itu ada busanya, ya, yang busa untuk halus, ada busa untuk yang kasar. Nah, di sini juga termasuk jenis foam yang biasa kalian gunakan pada, ini gambar 3, ini gambar 4. Nah, foam pada jok. Jok ini baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini karena kemudahan dibentuk. Kemudian ini juga ada foam biasanya untuk beberapa kemasan atau beberapa aplikasi rumah tangga yang lain di gambar nomor 5. Bentuknya lembaran seperti ini. Biasanya kalau beli laptop, ya, itu ada bentuknya foam seperti ini, bentuknya plastik. Nah,
Ide untuk yang foam sendiri, itu yang selain yang tadi, ini yang nomor 6 termasuk juga jenis foam. Biasa yang munculnya itu di sabun atau deterjen, atau misalnya buat cuci piring dan lain-lain. Ini termasuk jenis foam, di mana foamnya itu adalah adanya gelembung-gelembung udara yang menyatu dengan solvennya, dengan cairan penyusunnya. Ini idenya sama ya, ide dasarnya yaitu ada gelembung udara, adanya air, adanya air sebagai solvent, adanya sabun sebagai foamer atau yang menghasilkan foamnya. Nah, aplikasi yang pertama yang akan dijelaskan yaitu foam untuk di pemadam kebakaran. Nah, yang contoh yang ini, yang contoh yang digambar nomor 1 adalah contoh gambar yang bukan menggunakan foam. Ini adalah menggunakan powder atau menggunakan tepung yaitu serbuk. Nah, biasanya di beberapa gedung, di beberapa perusahaan sudah disediakan alat pemadam api ringan seperti ini, yaitu berbahan dasar powder. Ini lebih efektif jika dibandingkan dengan berbahan dasar air karena sifatnya yang mudah untuk memadamkan. Nah, yang untuk yang gambar nomor 2 ini sudah diaplikasikan menggunakan foam atau busanya. Yang nyala api yang bergejolak di sini, yang digambar yang A-nya, yang 2A. Nah, kemudian di gambar yang B sudah diaplikasikan tadi foam di sekitarnya. Foam di sekitarnya, kemudian sisanya lama-lama tertutup dan nyala api itu menjadi menghilang. Di gambar nomor 3, di sini pada dasarnya bagian lapisan yang merah yang bawah itu adalah flammable liquid atau cairan yang mudah terbakar sehingga dia terignition atau terpacu oleh nyala api yang lain sehingga dia menjadi nyala. Di mana fungsinya foam itu adalah menselubungi bagian flammable liquidnya supaya tidak merambat ke yang lain, tidak merambat ke bagian-bagian yang lain sehingga apinya tidak merambat. Ini yang bagian yang nomor 1A, 3A, dan 3B ini hanya membedakan dari apakah dia menggunakan film, di sini ada film, ada yang menggunakan tidak. Tapi pada bahasannya adalah bagaimana si gelembungnya ini atau si foamnya ini adalah menutupi bagian yang flammable liquid supaya si apinya itu tidak menyebar ke tempat lain dan untuk fungsinya untuk mendinginkan dari flammable liquidnya tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa syarat untuk terjadinya api atau kebakaran itu setidaknya ada 3. Yang pertama fuel, yang kedua adalah oxidizer, yang ketiga adalah ignition. Nah, fuel yang kita kenal yang menyebabkan api yaitu bisa dari bahan bakar padat seperti batu bara, kayu, ya. Kalau ada juga dari bahan bakar cair seperti bensin, solar, ataupun yang lainnya. Ataupun misalnya bahan bakar gas yang berbentuknya gas yang dapat memacu terjadinya api. Terus yang kedua adalah oxidizer, adanya oksigen di sini. Oksigen yang di sini adalah mencampur dengan udara, mencampur dengan udara, maksudnya oksigen dicampur, kemudian dipacu oleh adanya suatu nyala api atau suatu nyala panas. Di sini adalah dicampur antara ignite atau ya panas ataupun api tadi digabung dengan oksigen lalu dicampur terhadap ignition-nya atau nyala apinya itu terhadap bahan bakarnya tadi. Sehingga inilah yang dinamakan segitiga api ya. Nah, fungsi dari yang pertama yang pudar ataupun fungsi yang kedua menggunakan foam, yang foam ini sama-sama fungsinya adalah untuk menghilangkan salah satu yang ini. Apakah menghilangkan ignition, menghilangkan oxidizer, ataupun menghilangkan fuel. Kalau menghilangkan fuel tidak mungkin, sangat sulit. Makanya yang dihilangkan adalah oxidizer, yaitu oksigennya. Oksigennya ini dihilangkan supaya tidak oksigennya hilang, berarti hubungan dengan fuel itu putus, kemudian dengan nyala api juga terputus di sini. Akhirnya hanya ada 2 sumber, tapi lama-lama si ignition-nya juga tidak ada karena heat-nya tadi sudah hilang gara-gara tidak adanya oksigen. Nah, ini terputus ya, sama seperti yang digambar. Ini nyala api terputus gara-gara
tertutup oleh foamnya tadi. Jadi tidak adanya oksigen yang terpacu terhadap nyala api dan terhadap bahan bakarnya tadi. Nah, fungsi utama di foam di pemadam kebakaran contohnya seperti ini. Ini foamnya itu yang pertama adalah harus di bagian sekitarnya itu harus dilapisi dengan foam dulu. Karena ini ya di bagian sini juga foam karena tujuannya tadi untuk apinya itu tidak merambat ke yang lain, tidak merambat ke mobil, tidak merambat ke bagian bodi atau tidak merambat ke tubuh si pemadam ke apinya. Baru setelah itu barulah ditutupi si apinya itu diselubungi dengan foam. Sama yang di gambar yang kedua itu juga sama di bagian sampingnya itu dilakukan penyemprotan foam agar tidak merambat ke bagian rumput, terus kemudian bagian bodinya tidak ada peluang api untuk menyambar ban misalnya atau menyambar bagian yang lain. Kemudian baru disemprot ke sumber apinya. Nah, fungsi utama dari foam dari dua gambar tersebut adalah ada 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsinya untuk mendinginkan. Jadi untuk mendinginkan, baik itu mendinginkan bahan bakar padat di sini yang terbakar, maupun bahan bakar cair yang ada di sini. Jadi semakin bahan bakar itu semakin dingin, berarti untuk tadi ignition heat-nya tadi tidak ada panas, berarti tidak mungkin untuk terbakar. Karena ya, seperti yang kita ketahui jarang sekali untuk api nyala untuk temperatur yang rendah. Nah, fungsi yang kedua adalah itu untuk smutter, untuk menghaluskan atau mempermudah penutupan di sini. Di sini adalah penutupan untuk dengan gelembung-gelembung kecil untuk menutupi permukaan sehingga bahan bakar ini tidak terkontaminasi dengan udara maupun dengan nyala api. Fungsi yang ketiga adalah surprise. Dia adalah untuk menghalangi atau menahan laju dari campuran tadi bahan bakar dengan nyala api. Nah, faktor yang keempat adalah itu untuk memisahkan. Jadi jangan sampai setelah yang dilapisi tadi si api ini dipisahkan. Api ini tidak merambat ke tempat yang lain. Sini berarti ada 4 fungsi utama dari foam. Nah, dari kebakaran sendiri ada 4 jenis, ada 4 kelas kebakaran berdasarkan jenis bahan bakarnya. Di mana bahan bakar tipe kelas A, yaitu untuk proses pembakaran yang biasa saja. Misalnya yang dihasilkan oleh misalnya pembakaran kertas, pembakaran plastik, dan lain-lain. Nah, yang B ini pembakaran yang dihasilkan oleh nyala api dari zat cair, seperti bahan bakar cair, bensin, atau oli, atau bahan bakar lainnya yang mengandung bahan bakar cair. Nah, kalau yang C ini adalah yang diakibatkan oleh peralatan-peralatan yang dari listrik atau elektronik. Yang D itu adalah disebabkan oleh logam-logam cair ataupun logam-logam yang terbakar. Nah, untuk yang foam, fungsi yang utama foam, dia dikhususkan hanya untuk yang 2 ini, yang A maupun yang B. Terutama yang B, yaitu yang diakibatkan oleh adanya kebakaran dari adanya zat cair. Di mana zat cairnya itu biasanya kalau kalian lari ke SPBU, Pertamina, itu biasanya sudah disediakan pasir untuk terjadi kebakaran pada zat cair. Nah, ini untuk yang kondisi yang sekarang itu harusnya sudah disiapkan untuk yang foam. Jadi untuk lebih cepat untuk memadamkan api. Kalau pasir kan yang disediakan misalnya hanya untuk pasir 1 karung atau misalnya 1 ember. Nah, itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi untuk di SPBU. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa foamnya itu cocok? Apakah boleh menggunakan foam yang biasa? Ternyata tidak. Ini adalah satu contoh merek, misalnya ChemGuard. Dia dikhususkan untuk foam yang untuk pemadam kebakaran. Dikhusus untuk konsentrat. Di mana untuk membuat tadi yang foam konsentrat ini, itu harus ditambah dengan air. Kemudian ada agitation atau ada percampuran dengan misalnya dengan pengadukan. Sehingga menghasilkan yang dinamakan campuran foam atau foam solution. Di mana foam solution itu nanti ditambahkan dengan udara, kemudian di blending lagi menggunakan foam yang hasil akhirnya.
Nah, tadi ada konsentrasi, ada konsentrat. Konsentrat di sini ada 3 tipe. Tipe pertama yaitu konsentratnya hanya 1%, dan tipe ketiga dinamakan 1, 3 itu dia dari konsentratnya. 3, tipe 6 yaitu ada 6% konsentrat. Jadi tergantung dari merek dan tujuannya. Nah, form konsentrat di sini contoh misalnya yang terdiri dari form dari dari protein. Dia hanya bisa untuk konsentrat 3% dan 6%. Terus untuk yang triple F, aqueous film forming foam. Jadi dia tadi menggunakan pelapisan film. Nah, yang berikutnya juga sama tergantung dari material penyusunnya. Di sini bisa dilihat semuanya menggunakan untuk kebakaran atau sumber api yang dari kelas A dan kelas B saja. Nah, ini adalah gambar teknik yang biasa digunakan untuk mekanisme alat dari pemadam api yang menggunakan foam. Yang di sini ada 1 dan 2. Di mana kalau yang ini tampak atas adalah gambar penyimpanan yang biasanya dapat bersifat tetap, stasioner, atau bersifat portable. Nah, di mana di sini yang kotaknya adalah bagian untuk penampungan foam yang sudah tercampur tadi. Atau foam untuk penampungan foam konsentratnya yang sudah jadi solution. Nah, kemudian yang nanti dicampur dengan air. Nah, airnya itu mengalir dari sini. Ini beda lagi air. Mengalir air di sini adalah untuk keluarnya campuran dari foam, air, dan udara untuk bertekanan tadi. Nah, untuk yang foam itu ada sambungannya lagi. Di sini ada saluran atau pipa untuk menarik foam dari penampungan, dari pipa penampungan tadi. Nah, ini bisa bersifat tadi ya stasioner ataupun bersifat portable. Yang untuk yang kedua, dia bersifat stasioner atau tetap, biasanya disimpan di beberapa perusahaan di titik-titik kumpul untuk penyelesaian pemadam kebakaran. Nah, di sini ada untuk selangnya. Ini untuk selang untuk bisa ditarik, diperpanjang. Kemudian ini adalah tank untuk penyimpanan campuran antara tadi foam konsentrat dengan air. Nah, di sini ada gas bertekanan untuk memberikan tekanan pada saat penyemprotan. Terus ini ada nozzle-nya yang bisa ditarik dan disesuaikan. Dan ini biasanya harusnya sudah disediakan di setiap gedung atau di perusahaan. Bagaimana dengan foam yang apakah di dalamnya terdiri dari apa saja? Nah, foamnya ini terdiri dari organic solvent, organik, atau yang dari surfaktan, campuran hidrokarbon, ada fluorosurfaktan, ada polimer, ada yang menarik adalah ada garam gini. Kemudian ada buffer, perspektif, dan editif yang lain yang sebagai penunjang. Bagaimana dengan campurannya? Di sini ada fluorosurfaktan. Fluorosurfaktan ini makin penambahan adalah semakin menambahkan yang dinamakan dengan drain time. Jadi waktu untuk drain dari campuran tersebut. Kemudian, nah di sini ada campuran untuk garam. Ternyata di dalamnya foamnya itu ada, kalau misalnya menggunakan campuran garam, ternyata garamnya adalah garam khusus, di mana NaCl-nya itu natrium kloridanya 58% dan komposisi-komposisi lain itu sesuai dengan komposisinya. Jadi bukan garam yang biasa digunakan di garam-garam rumah tangga. Nah, bagaimana dengan kelas A? Tadi bahan bakar yang kelas A, apakah konsentratnya seperti apa? Ini adalah salah satu contoh penambahan AOS sekitar 32% untuk sebagai foamer atau yang menghasilkan foamnya. Terus ada tambahannya alkohol sebagai stabilizer, sebagai penstabil. Kemudian ada tambahan campurannya solvent, itu air dengan glikol. Atau yang lainnya yaitu ini adalah eksempel yang 3%, ya untuk yang kelas B. Di mana ini airnya itu sampai 60%, yang tadi itu airnya hanya 35, yang ini sampai 60%. Seperti kita ketahui tadi yang B itu adalah untuk
liquid ya. Yang airnya itu sebagai solvent atau sebagai pencampuran itu ditambahkan foamernya APG-nya itu hanya 17,5%. Berbeda dengan contoh yang lain, itu ada sama-sama 3%. Kemudian tadi A triple F, sekarang ada AR triple A triple F. Kemudian sama untuk yang kelas B, di mana airnya itu makin banyak mendominasi 78%. Kemudian APG-nya, foamernya bahkan lebih sedikit. Itu ditambahkan stabilizer sama yang lainnya. Nah, yang kedua setelah yang tadi pemadam kebakaran, yang kedua itu adalah untuk produksi gelas. Ini yang menarik adalah untuk yang produksi gelas manufacturing itu gelas yang sisa yang di pertemuan sebelumnya yang tidak bisa digunakan untuk didaur ulang yang sampai terurai sampai ratusan tahun. Nah, ternyata apabila itu dihancurkan, di recycle, dan itu bisa digunakan kembali untuk hal lain yang kira-kira berguna. Nah, untuk yang glass foam atau saya tulis di sini glass foam ya. Nah, di sini terdiri dari adanya silika, kalsium karbonat, sodium karbonat. Nah, ini ada bahan-bahan lain. Kemudian ada agent atau campuran yang untuk penghalusan. Nah, di sini ada gelas yang recycle. Gelas recycle itu di-crush atau di-crusher atau dihancurkan jadi pipihan kecil, kemudian dicampur. Setelah dicampur, dilelehkan. Kemudian setelah dilelehkan itu mengalami refining atau mengalami penyerbukan. Di sini ada secondary foam, di mana apabila masih belum, itu langsung di hot combustion lagi, kemudian di preheat lagi, di meltingkan lagi, terus balik lagi ke sini sampai dia menjadi tepung ya, sampai menjadi serbuk. Setelah itu dilakukan conditioning, pengkondisian atau pendinginan, kemudian setelah itu dibentuk kembali menjadi bentuknya bisa bentuk balok, bentuk yang lain. Kemudian setelah bentuknya balok tadi dipanaskan sedikit untuk berstabil, kemudian di finishing. Jadilah glass foam, produk glass foam. Oke, untuk yang ini ada primary dan secondary foam. Sama yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Primary foam di sini adalah untuk proses pelelehan. Ini untuk meleleh ya. Nah, di mana di bagian sini adalah ditambahkan gelembung-gelembung yang tadi, karena ada bentuknya foam adalah harus ada gelembung. Ini adalah gelembung-gelembung yang lumayan yang lebih kecil ya. Terus masuk ke secondary foam. Secondary foam di sini itu masuk sudah tidak melalui pelelehan, tetapi bahannya tadi bahan cair dicampur dengan gelembung-gelembung yang agak besar. Nah, ini penjelasan yang tadi. Untuk yang primary ini yang small, bubble size-nya ini large. Nah, di mana yang untuk yang small itu hanya untuk bagian batch pembuatan secara besar, kemudian yang bagian yang secondary itu adalah refining atau penghalusan atau penambahan bubble size yang lebih besar. Nah, untuk yang proses parameter, untuk yang glass foam, di sini yang pertama adalah menggunakan tekanan di furnace atau di pengecoran, itu dilelehkan. Nah, setelah itu furnace-nya sudah disiap, kemudian dilakukan combustion gasnya, gas yang untuk di permukaan atau misalnya untuk penginjekan tadi. Ini langkah kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah dilakukannya untuk combustion antara udara atau oksigennya untuk yang dicampurkan. Nah, kemudian disiapkan untuk komposisi dari pembuatan gelasnya. Kemudian di sini adalah untuk pelelehan gelasnya yang poin 5. Nah, ini ya furnace desainnya, bubble boosting untuk penyemprotannya. Nah, yang 6 adalah memikirkan dari bubble-nya, khusus di bubble. Apakah bubble itu isinya hanya udara saja, ada misalnya gas saja, gasnya gas apa? Terus kemudian ukurannya ukuran berapa dan distribusinya apakah acak atau merata atau bagaimana? Nah, yang selanjutnya yang ketujuh itu kemudian ditambahkan refining agent itu untuk tadi untuk penghalusan ya, sehingga dapat setelah meleleh dapat dibuat dalam bentuk serbuk. Nah, untuk yang berikutnya batch composition dan conditioning. Ini untuk dipanaskan kembali untuk
setelah dibuat dalam bentuk tadi misalnya balok atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, gelas yang kita kenal itu ternyata bukan hanya bentuk kaca yang kita kenal yang bening, tapi di sini setelah jadi gelas foam dia berbentuk seperti polyhedral di sini, ada segi 6 bubble. Ada juga yang berbentuknya spherical atau bentuknya bulat-bulat ya, spherical. Nah, ini adalah satu contoh dengan ketebalan 10 mm. Di sini ada yang berbentuk polyhedral dan berbentuk dengan spherical. Nah, semakin banyak yang di sini berarti kemampuan dari gelasnya semakin bagus karena seperti kita ketahui kalau misalnya di gelas ini itu sifatnya adalah brittle. Di mana sifat brittle itu kan getas. Nah, getas itu pada saat dikasih pembebanan dinamis itu dia menjadi hasilnya akan menjadi crack atau misalnya patah karena tidak menahan strength yang cukup bagus ya. Tetapi gelas ini hanya bagus untuk yang bersifat hardness atau goresan. Sama seperti kalian gunakan pada handphone untuk temper glass. Nah, itu biasanya tidak kuat untuk jatuh, tapi kuat untuk gores. Kalau jatuh tetap retak, tapi kalau gores nggak tembus. Nah, primary dan injection foaming yang bagian A, yang bagian yang gambar nomor 1 ini untuk primary, di mana penambahan gasnya itu di bagian dalam, terus kemudian ada outnya juga, di mana bubble-nya itu untuk mengisi bagian permukaan dari gelasnya, ini permukaan gelas, nanti lama-lama si bubble-nya itu akan terserap masuk ke bagian dalam. Atau yang di bagian bawah, si gasnya itu, gas inputnya itu diinjekkan langsung di dalam cairan gasnya, cairan gelasnya. Nah, cairan gelasnya ini sehingga ada yang menempel di bagian sini, ada yang menempel juga di bagian luarnya sehingga tertutup seluruhnya. Nah, nanti lambat laun juga akan turun sama seperti yang tadi si bubble-nya itu. Nah, tahapan foaming yang terjadi itu yang pertama pada saat jumlah gelembungnya ini sedikit dibandingkan dengan luas permukaan atau volume dari gelasnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini sudah tertutup secara penuh, terus di dalamnya juga sudah banyak yang diisi. Nah, sedangkan yang kondisi ketiga, yang kondisi ideal adalah sudah terbentuknya tetrahedral, di dalamnya spherical, di atasnya tetrahedral. Di mana bagian di sini lama-lama dia akan turun dan untuk mengisi cetakan dari gelasnya tadi. Nah, ternyata setelah gelasnya itu serbuk kemudian dibentuk, dia bentuknya menjadi seperti beton seperti ini. Atau seperti bahan-bahan yang lain. Yang pertama adalah untuk waterproof, dia tahan air, air tidak masuk ke dalam. Atau di beberapa aplikasi kerapatannya diatur sehingga tidak terlalu rapat. Itu untuk batako, biasanya kalau hujan, batako itu langsung mengalir di sela-selanya ini untuk mengalirkan air ke dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah tahan terhadap serangan, baik itu serangan rayap ataupun serangan misalnya tikus. Jadi lebih tahan. Terus yang ketiga yang penting ini adalah tahan terhadap kekuatan yang sebelumnya gelas itu dikasih beban tadi dinamis langsung retak. Nah, ini dia lebih kuat ternyata. Yang keempat adalah dia tahan terhadap nyala api. Yang kelima itu terhadap uap, baik itu uap panas ya vapor ataupun uap dingin. Nah, ini penting juga. Yang nomor 6 adalah dimensi yang stabil. Kalau kita menggunakan lapisannya berbentuk polimer ataupun bentuk metal, dia ada titik leleh yang rendah sehingga lambat laun menjadi berubah dimensinya. Jadi dimensinya itu dia bisa mengalami deformasi. Misalnya awalnya lurus, lama-lama jadi deformasi seperti ini. Atau misalnya kalau pada beton lama-lama menjadi keropos atau rusak. Nah, kalau yang ini dia lebih kuat dan tahan terhadap perubahan dimensi. Nah, yang berikutnya yang 7 adalah tahan terhadap acid ya, terhadap asam. Asamnya ini selain asam adalah untuk zat-zat kimia yang lain yang berbahaya, tidak mudah untuk melepuh.
Berbeda dengan metal yang atau polimer yang lain, kalau terkena acid dia langsung melepuh habis. Ini berarti aplikasinya lebih baik. Nah, ini juga dapat dibentuk sesuai kita. Mau bentuknya lingkaran, bentuknya setengah lingkaran, bola, boleh. Nah, yang terakhir adalah, ini yang 8. Yang 9-nya adalah dia yang jelas aman bagi lingkungan. Yang sebelumnya gelas tidak dapat dimanfaatkan, di sini limbah gelasnya bisa di-recycle menjadi yang lebih berguna dan fungsinya lebih banyak. Makanya di sini ecological. Nah, aplikasi pada glass foam di sini lihat pada gambar 1, ini ada kali 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di mana gambar yang nomor 1, gambar nomor 4, dan gambar nomor 6, ini sama-sama aplikasi untuk pipa. Di mana pipa yang awalnya ini pipa untuk bertekanan, yang biasa ada kebocoran sedikit saja itu bisa membahayakan. Nah, ini dilapisi. Di bagian luarnya dilapisi agar misalnya terkubur di dalam tanah, itu menjadi lebih aman dari rayap, dari korosi, atau misalnya dari pengelupasan degradasi metalnya sehingga tidak keropos. Nah, di bagian 4 juga sama. Pada aliran gas bertekanan, terutama gas panas bertekanan. Nah, kita ketahui di mekanika fluida, di bagian belokan itu pasti dia mengalami konsentrasi panas yang berlebih di sini. Nah, itulah fungsinya fungsi dari glass foam-nya di sini di beberapa aplikasi di pipa, terutama di bagian tikungan dan di bagian sambungan supaya untuk yang tahan. Nah, ini gambar yang bagian 6, selain dilapisi yang satu untuk menahan perubahan terhadap pipa yang bagian dalam, juga dia diberikan lapisan lagi di bagian luarnya untuk ketahanan terhadap lingkungan-lingkungan yang dari luar. Jadi ada 2 aplikasi. Nah, yang di bagian nomor 2, ini di bagian 2 dan di bagian yang nomor 5. Itu biasanya untuk tank atau untuk penampungan gas alam atau LNG ya. Liquid natural gas. Nah, LNG ini sifatnya tidak stabil ya, berarti harus benar-benar tetap tidak boleh ada panas dari luar, tidak boleh panas dari dalam tidak keluar, tidak boleh ada udara dan lain-lain. Nah, makanya di bagian dinding itu dilapisi, dibentuk sesuai dengan keinginan, karena tadi kemudahan, kemudian di bagian lantainya juga dipasang. Ini menjadi lebih aman. Nanti di dalamnya setelah selesai ini diisi seluruhnya itu oleh LNG untuk penampungan. Nah, begitu ya dengan yang di nomor 6, di nomor 3, ini juga untuk bahan bakar cair lainnya untuk penampungan. Jadi dia bahan bakarnya tidak berubah terhadap cuaca luar dan juga tidak berubah apabila nempel ke tanahnya. Nah, yang aplikasi yang berikutnya, selain tadi pemadam kebakaran, glass foam, nah ternyata ada yang metal foam. Metal foam yang poin 1 dan kedua ini yang berbeda. Berbeda antara metal foam dengan gas porosity. Kalau gas porosity adalah kondisi-kondisi yang gagal pada saat misalnya pengecoran. Bisa kita lihat ada gas-gas yang terperangkap yang tidak disengaja yang sehingga menurunkan tingkat strength-nya, sehingga kualitas dari pengecorannya menjadi semakin kurang. Berbeda dengan metal foam, ini sengaja berbentuknya seperti ini adalah untuk biasanya fungsi utamanya adalah untuk peredam dari gaya impact. Nah, ini biasanya diaplikasikan pada bagian depan bumper mobil atau beberapa bagian depan kendaraan apabila dia mengalami impact itu lebih terdistribusi dari tegangan impact-nya tersebut. Berbeda dengan kalau misalnya solid. Kalau yang solid itu kalau misalnya dia mengalami impact terhadap satu benda, nah itu bisa langsung gayanya itu bakal tersalurkan pada manusianya. Jadi manusianya yang mengalami cedera. Nah, metal foam yang lain yang tadi bisa juga menggunakan butiran bola-bola seperti ini. Bola-bola yang ukurannya besar atau ukurannya yang lebih kecil di dalamnya. Di mana di dalam bola-bola ini itu biasanya diisi oleh unsur yang mudah untuk meleleh. Pada saat bagian luarnya diisi oleh
aluminium, kemudian di bagian luar penyusun utamanya juga aluminium. Nah, tapi di bagian dalamnya itu diisi oleh memiliki temperatur leleh yang rendah, sehingga lebih cair lebih dulu, sehingga di sini terjadilah bolong langsungnya. Nah, keuntungannya bagaimana? Yang di sini jelas, kalau dari massa dibandingkan dengan yang ini, jelas massa yang ini menjadi lebih ringan. Massa. Kalau dari yang volume, jelas volume yang ini juga lebih ringan dibandingkan dengan yang utama ini. Terus dari yang fungsi yang lain juga lebih baik. Jadi kalau secara fungsi, ini lebih menguntungkan yang ini dan lebih baik kalau misalnya diaplikasikan yang berhubungan dengan metal foam. Nah, ini aplikasi pada metal foam pada bagian depan. Nah, pada bagian depan itu dia mengalami penahanan terhadap peredaman impact. Nah, di sini adalah impact absorption, jadi penyerapan beban impact. Beban impact-nya terserap sehingga pada saat terjadi tubrukan di bagian yang sini, bagian lainnya itu tidak mengalami hancur. Yang hancur lebih dulu adalah bagian yang merahnya ini dulu. Iya, yang merahnya hancur, tetapi bagian yang bukan merah itu lebih aman karena sifat peredaman tadi. Fungsi yang kedua adalah dia memiliki conductivity thermal yang rendah. Biasanya kita menggunakan pada handle di penggorengan itu biasanya menggunakan kayu atau menggunakan plastik. Padahal kalau bisa menggunakan aplikasi yang baru ini conductivity thermalnya atau rambatan panasnya itu sangat lambat ya. Jadi tidak mudah untuk panas. Nah, yang berikutnya adalah untuk yang getaran. Getaran yang diaplikasikan pada kendaraan atau misalnya pada komponen elemen mesin yang lain atau misalnya tahan gempa. Nah, ini bisa digunakan untuk absorption. Jadi si benda-benda yang bergetar tadi itu menjadi semakin minim dan tidak langsung terasa ke lantainya. Nah, ini terutama untuk mesin-mesin stamping yang besar yang ukurannya sampai 200 ton, 300, 500 ton. Nah, itu sekali dia gerak itu bergetar. Nah, itu kalau pakai ini itu bisa terabsorpsi. Bisa diserap dan tidak merembet ke bagian yang lainnya. Nah, apalagi di mesin bubut atau mesin-mesin yang manufaktur yang lain yang kira-kira pada saat prosesnya pemotongan dia bergetar. Nah, itu semakin banyak mesin itu bergetar, maka terjadi ausnya semakin tinggi. Makanya diminimalkan salah satunya dengan vibration absorption. Nah, setelah tadi yang metal, ternyata aplikasi yang berikutnya adalah yang keempat adalah aplikasi pada rumah tangga. Contohnya ini ada yang pertama adalah shaving foam yang biasa untuk cukur ya, pencukuran di barber atau di tempat pangkas rambut misalnya. Nah, foamnya di sini dia memiliki diameter yang sangat rendah, yaitu 10 mikrometer, kecil sekali ya. Nah, kalau yang es ice cream yang biasa kalian nikmati, nah itu hanya 15 sampai 40. Di mana density-nya sini juga ada. Nah, begitu juga dengan yang di bawah, itu untuk yang deterjen, cuci tangan, ternyata ukuran bubble-nya itu sangat besar kalau foamnya. 3000 mikrometer sampai 5000 mikrometer. Berarti 3000 mikrometer berarti 3 mili ya, dan 5 mili. Dan density-nya per satu ininya itu sangat rendah ya. Kemudian, oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Yang belum screenshot buat absen pulang, silakan di screenshot dulu. Nah, ini penggunaan aerosol, CO, dan lain-lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada saat pembuatan bubble size itu tergantung dari metode yang digunakan. Nah, ini ya, foam di sini aplikasi bubble tadi banyak sekali. Beberapa penelitian di dosen kita juga menggunakan microbubble, khususnya microbubble untuk di perikanan, di mana di bagian bawahnya
itu ada bubble-bubble kecil yang memberikan oksigen untuk ikan. Itu juga bisa microbubble. Ataupun penambahan bubble tadi untuk puffing block, atau penambahan untuk hal lainnya. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, Ahmad Ridhoi. Pak, yang di mekanisme alat pemadaman. Sebentar. Saya siap ini dulu. Oke, bentar. Oke. Apa tadi Ahmad Ridhoi? Mekanisme alat pemadaman, Pak. Oh, pemain ya Mekanisme yang alat. yang ini ya? Bukan, Pak, mekanisme itu, Pak. Nah, kan saat di situ kan foam ditampung di penampungan ya, Pak. Betul. Nah, kira-kira lama waktu penyimpanan foam akan mempengaruhi kualitas foam nggak, Pak? Jelas. Kalau misalnya penyimpanan foam di sini biasanya harus ada blend ya. Kalau misalnya di dalamnya ada pengaduk, berarti harus tetap diaduk karena pada saat penarikan foam di sini, kalau yang ini ya, yang air dan foamnya terpisah. Nah, ini berarti si foamnya ini kalau misalnya kalau misalnya foamnya itu kan macam-macam ya. Kalau yang makin lama misalnya penggunaan di atas 3 bulan harus diganti. Nah, biasanya kalau di bawah 3 bulan itu rata, mau bagian bawah sampai bagian atas itu rata. Tetapi kalau misalnya untuk yang foam yang di atas 3 bulan, nah itu harus diganti atau di blend ulang, dicampur sehingga yang tadinya yang bawahnya mengendap, yang atasnya cair, jadi itu untuk dihindari. Begitu. Nah, biasanya kalau yang di bagian yang sebelah kanan, nah yang sebagian sini, kalau yang foam yang sudah dicampur dengan tank seperti ini, itu biasanya ada sistem pengaduk. Atau walaupun tanpa sistem pengaduk, biasanya di bagian pencampuran yang di sini, ya bagian pencampuran yang di sini itu sudah otomatis dia mencampur kan, misalnya 1% 1% foamnya dicampur dengan air, langsung menggunakan air dan udara yang bertekanan. Jadi semakin bercampur. Nah, kalau yang di sini juga sama. Ya, yang di bagian sini juga sama pada saat sebelum dicampur di bagian udara dengan campuran foam dengan air itu biasanya ditambahkan juga bertekanan sehingga tadi 1% dan 99% atau 97 dan 3%. Jadi campur dengan bertekanan. Biasanya pada saat pencampuran itu dia nyambung sendiri. Baik, Pak. Terima. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Saya juga. Sama-sama. Ya, silakan Alfrian dulu. Pak, tadi kan yang di lapisan sepatu itu ada PU foam ya, Pak ya? Itu poliuretan ya, Pak ya? Maksudnya? Ya, poliuretan. Nah, itu sama nggak, Pak, sama yang poliuretan foam untuk bangunan-bangunan gitu? Ya. Sama ya, Pak? Ya, itu sebenarnya sama, cuman pengaplikasiannya jadi berbeda. Kalau yang ini kan poliuretan. Nah, kalau yang ini poliuretan untuk sepatu ya, bentuknya lapisan tipis. Kalau bangunan kan agak lebih tebal. Itu aja, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, Basit gimana? Coba mau tanya, Pak. Gimana, Basit? Bahan dasar pembuatan foam yang padat itu apa ya, Pak? Bahan utamanya, Pak. Bentar. Bahan yang padat. Oh, maksudnya yang rigid ya? Iya, yang rigid. Yang kayak jok gitu, kasur. Itu bahan utamanya apa ya, Pak? Nah, itu sama saja dengan yang ini. Yang mana? Kok nggak berubah? Nah, yang di sini, selain kalau yang tadi itu ini biasanya
ini digunakan untuk pemadam kebakaran. Nah, untuk yang foam yang biasa itu juga sama. Dia ada yang campuran. Nah, dia ada campuran untuk mana ya? Bukan yang ini. Nah, ini. Dia ada campuran untuk misalnya apakah organik, apakah polimer. Semakin banyak polimernya, misalnya semakin banyak saltnya berarti semakin keras dia, semakin rigid. Kalau kita kenal kan polimer foam itu kan bisa rigid, bisa fleksibel ya, atau bisa bentuknya cair. Nah ini, jadi tergantung dari campurannya. Rata-rata campurannya ya sama saja seperti ini. Fluorosurfaktan atau misalnya di sini fluorosurfaktannya tujuannya untuk mengurangi drying time. Nah kalau misalnya polimer tujuannya untuk tadi membentuk rigid ataupun fleksibel. Nah kalau organic solvent, nah ini biasanya lebih ke kerapatannya ya, lebih rapat apakah lebih renggang. Nah, dari organic solvent itu harus disesuaikan dengan yang campuran yang aditifnya ini. Karena aditifnya ini yang menentukan di dalamnya apa butirannya menjadi besar atau sedikit. Besar atau kecil. Jadi rata-rata sama aja untuk yang semuanya jadi mau fleksibel, mau rigid tergantung dari perbandingannya. Cuman yang dari kita mah kan banyak yang foamnya itu kasurnya itu joknya itu yang murah ya. Jadi katanya keras tapi lama-lama jadi nggak keras lagi ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau di Sunda mah dekok gitu ya. Jadi udah tidak bentuk kotak lagi tapi bentuknya misalnya udah ke bawah gini. Jadi itu yang terus ya kalau yang foam yang tahan panas itu Pak, yang rubber foam itu dari lapisannya atau dari bahan dasarnya juga Pak? Nah kalau yang rubber foam ada tuh yang ibu-ibu jual apa alas buat setrika dari foam gitu Pak. Oh, kalau yang setrika alas itu dia bukan yang glass foam, bukan yang ini, bukan yang glass foam. Kalau glass foam itu dia lebih bagus lagi ya. Kalau ibu-ibu yang menjual, ibu-ibu yang menjual itu dia masuk ke dalam kategori yang ini. Ya, mana tadi? Nah, masuk ke dalam kategori yang rigid. Masuk yang kategori, cuman yang membedakan adalah ketahanan terhadap tadi yang campuran yang terhadap panasnya tadi. Semakin banyak misalnya aditifnya di bagian luarnya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan dikasih chemical lagi ya yang bagian luarnya walaupun tengahnya foam keras, nah bagian luarnya dikasih chemical untuk supaya panasnya itu tidak merambat ke bagian dalam. Nah, biasanya di bagian luarnya itu ada ditambah lapisan. Itu sama seperti ada nanti studi kasus kain yang tidak mudah terbakar. Kena panas tidak meleleh, kena api dia tidak terbakar. Nah, itu karena itu dilapisi si kainnya itu misalnya kainnya Kevlar, tidak dilapisi oleh chemical sehingga pada saat misalnya Kevlar kan untuk kepolisian atau tentara ya. Nah, walaupun dia tahan peluru, nah tapi kalau kebakar dia tetap kebakar. Makanya itu dilapisi pada saat di event tertentu, pada saat rescue itu Kevlar untuk pemadam kebakaran itu juga karena api dia tidak terbakar. Nah, itu dikasih lapisan. Walaupun untuk yang beberapa grade yang tinggi, untuk yang foamnya ini di dalamnya, nah ini di bagian dalamnya komposisinya itu sudah diperhitungkan rasionya. Makin banyak solvent, akibatnya seperti ini, makin banyak aditif, hasilnya seperti ini, ditambahkan polimer, hasilnya seperti ini gitu. Tapi rata-rata kalau di kita, biasanya kalau untuk ibu-ibu yang jual untuk ya di mute dulu Al Harisi. Ya, jadi maksudnya pada ibu-ibu yang jual foam itu kalau awal-awal bagus, tapi lama-lama kan dia jadi dekok juga ya, jadi ke bawah lagi. Lama-lama jadi dekok, walaupun panasnya untuk tahanan panasnya yang chemical itu tetap ada.
Nah, biasanya lapisan chemicalnya itu akan hilang jika dicuci. Jika dicuci beberapa kali. Nah, untuk yang foam, untuk yang dijual, untuk yang setrika, itu kan jarang sekali kita cuci kan. Nah, biasanya itu chemicalnya nggak bakal cepat habis. Tetapi berbeda kalau kalian baru beli, kemudian kalian cuci itu si foamnya. Nah, itu beberapa saat kalau kalian pakai setrika lagi, itu foamnya bakal kena panas, bakal meleleh itu. Gitu. Biasanya gitu kalau chemical, yang dilapisi chemical beberapa kali cuci biasanya. Wah, mungkin itu Basit. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak, saya yang bertanya. Siapa? Saya, Pak. Bertanya. Salih, siapa tadi? Galih, Pak. Oh, Galih. Satu lagi sebelum Galih. Saya, Pak. Saya, Pak. Mau, Pak. Syahdila ya? Iya, Pak. Saya juga mau dong, Pak. Iya, Syahdila gimana? Untuk busa itu kenapa panas ya, Pak? Saya tuh punya busa di rumah. Nah, untuk tidur. Nah, itu kenapa panas ya? Kalau misalkan hanya busa aja gitu, nggak dilapisi dengan kain. Apa ada molekul yang membuat panasnya? Kelamaan ditidurin. Terima kasih, Pak. Ya. Wah. Bentar, jadi kalau yang busa, ini saya close aja dulu. Nah, kalau misalnya busa seperti ini, nah misalnya di busa yang seperti ini, itu kalau misalnya lama, itu karena pori-porinya kan, kalau kalian perbesar itu busanya itu pori-porinya tidak rata ya. Nah, dia itu sama kayak menyimpan panas. Dia sama kayak menyimpan panas. Pada saat tidak digunakan, nanti panas yang di sekitar ruangan itu akan terserap ke bagian dalam. Nah, semakin terserap, kemudian disimpanlah di bagian foamnya ini. Nah, lambat laun kenapa pas pada saat kita tidur, misalnya misalnya tidur di sini kok terasa panas, karena panas yang di dalamnya itu mulai keluar karena bobot badan kita di sini memberikan force, kemudian yang tadinya dia tebal sekian, dia berkurang tebalnya. Berkurang tebalnya berarti ada panas yang keluar, yang tertekan di dalamnya. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita lapisi dengan spray, nah si udara panasnya itu yang terserap di bagian dalam itu tidak langsung ke bagian tubuh kita, tapi nempel ke bagian spraynya. Seperti yang kita ketahui kan, kalau spray itu macam-macam juga tipenya. Ada yang spray yang tipis, ada yang ada dua lapisan. Yang bagian lapisan luarnya itu lebih halus dan sifatnya juga dingin. Ya mungkin itu Syahdila. Satu pertanyaan lagi boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Kalau untuk busa rebonded kan itu busanya campuran ya, busa pecahan juga kayak gitu, terus disatuin gitu. Biasanya untuk orang-orang yang sakit pinggang tuh, stroke, itu biasanya pakai busa itu. Itu ada ininya nggak, Pak? Apa namanya? Bagaimana bisa bercampur gitu untuk bisa untuk kesehatan juga busa itu. Jadi sebenarnya busa kesehatan itu kan sifatnya tadi yang dibilang Basit itu rigid. Nah, bilang yang rigidnya ini dia biasanya di dalamnya itu ditambah ya kalau sekarang apa sih, batu ya, batu-batu yang katanya kesehatan, atau misalnya ditambah dengan ada yang heater. Nah, ya kalau ini saya percaya baik, kalau misalnya batu menghasilkan panas boleh. Nah, tapi kalau untuk kesehatan, misalnya untuk sakit pinggang tadi, untuk punggung, biasanya di dalamnya ada pemanas, di mana pemanasnya itu berfungsi sebenarnya untuk melancarkan peredaran darah. Nah, peredaran darah, kenapa kita sakit encok, sakit pinggang? Nah, itu karena peredaran darah kita nggak lancar di bagian situ. Makanya kenapa di bagian ada busa-busa kursi kesehatan, nah itu ada pemanasnya. Itu tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran darah sebenarnya. Jadi kitanya buat rileks, kemudian darahnya lancar, akhirnya dianggaplah wah ini sakti nih busanya gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya dia rigid,
foam yang rigid foam, tapi di dalamnya itu ditambahkan batu ataupun pemanas. Biasanya itu ada yang ditambahkan listrik, disambung listrik sehingga menghasilkan panas. Nah itu buat menstimulus dari peredaran darah kita yang tidak lancar itu. Itu sih kalau yang saya tangkap dari beberapa yang tadi, yang campuran tadi untuk kesehatan. Jadi sebenarnya foamnya sendiri tidak mengandung atau menyembuhkan penyakit. Jadi tidak ada dari komposisinya sama sekali tadi secara ilmiah tidak ada. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, saya pengen nanya Pak. Pak, saya mau nanya Pak tadi Pak. Bentar, gali dulu. Pak, iya. Nah, Pak, saya mau nanya tentang ini Pak, yang metal foam. Pak mau nanya Pak. Kenapa metal foam? Nah, kan saya pernah lihat tuh manufacturing foam yang biasa, yang rigid. Itu kan caranya dari cairan terus didiemin ya Pak, jadi mengembang gitu kan Pak? Ya, tuh. Jadi sebenarnya dari serbuk, kemudian dilelehkan nanti terus ditambahkan gas bertekanan sehingga ngembang. Gitu. Ngembang, kemudian baru dibentuk. Mau bentuknya kotak berarti tinggal dipotong, yang lainnya buang. Gitu. Terus buat metal foam itu gimana sih Pak proses manufakturnya, apakah sama gitu kan buat si metal itu didapetin hasilnya ya banyak rongganya gitu Pak, gimana cara manufakturnya? Nah kalau yang ini, yang beberapa yang digunakan itu biasanya mereka menggunakan dari seperti ball bearing, bola-bola, tapi bola-bolanya bola-bola khusus yang dimana di dalamnya itu isinya itu biasanya bisa garam ya, salt, yang kira-kira atau misalnya lilin, wax. Nah, dimana pada saat dia dicampur, misalnya pada saat ini ada bola-bola banyak. Nah, itu diisi dengan serbuk yang sifatnya sama dengan yang si bola ini. Kalau misalnya tadi bolanya mengandung aluminium, nah maka si serbuknya serbuk aluminiumnya juga. Sehingga pada saat dipanaskan, si serbuknya itu menempel dengan si bola-bolanya ini. Tetapi yang di bagian dalamnya itu yang di bolanya itu meleleh. Sehingga akhirnya pas pada saat dipotong, yang digambar yang ini, pada saat dipotong, otomatis diisinya itu kan nggak ada, kosong. Nah itu salah satu aplikasinya. Nah di bagian dalamnya yang bentuk bola-bolanya, di bagian dalam ini pasti juga udah meleleh duluan karena termakan oleh aluminium cairnya tadi. Itu salah satu caranya seperti itu. Atau cara yang kedua itu pada saat pencampuran aluminium itu diinjek gas bubble ya. Gas bubble. Nah, di sini mulai diisi yang gas-gasnya sehingga mengisi seperti porositas tadi, mengisi rongga-rongga dari aluminiumnya itu. Itu juga bisa seperti itu. Gitu, Galih. Boleh nyambung pertanyaannya, Pak? Maaf. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan nyambung dulu coba, Ibnu. Ya, ini untuk metal foam, Pak ya. Nah, yang saya tanyakan itu apabila diaplikasikan pada upper sama lower day-nya kan itu kan di stamping, Pak. Apa enggak rawan terhadap crack gitu, Pak? Diaplikasikan pada stamping. Pada ini upper sama lower day-nya. Oh, enggak. Ini itu tujuannya bukan di dice-nya. Kalau yang di sini dia diaplikasikan itu pada bracket kalau misalnya di pipa, atau misalnya pada yang berhubungan langsung dengan getaran. Contoh misalnya ini upper lower dice ya, ini kan gini ya. Nah, ini bagian bawah ini ada mejanya. Nah, biasanya untuk ada di sini kan ada kakinya ya. Nah, kakinya ini bisa diaplikasikan di sininya adalah untuk menggunakan metal foam sehingga pada saat dia ditekan ke sini, nah ini getarannya itu tidak langsung ke lantai. Jadi bukan di sini.
Nah, makanya sebagai tujuan dari metal foam ini adalah tahan terhadap salah satunya adalah impact absorption dan getaran. Getarannya diminimalisir, terus kemudian impact-nya tadi karena dia diam, kemudian di sini ada tekanan tiba-tiba, di kan impact dinamis ya, beban dinamis. Ya itu lebih tahan. Bahkan ada beberapa metal foam yang setelah ditekan dia kembali lagi ke bentuk semula. Apa self healing jadinya namanya. Ya, itu Sumardi. Oh, berarti bukan hanya di kaki-kakinya saja ya untuk peredam Pak ya? Berarti Ya. bukan atau apa namanya nggak bisa diaplikasikan pada upper sama lowernya. Kadang kan saya kemarin tuh ngelihat ada yang terjadi porositas gitu Pak. Ya, jadi sama seperti yang tadi, metal foam itu berbeda dengan porositas. Ini itu sama sekali hal yang berbeda. Kalau porositas itu terjadi karena kegagalan pada saat solid solution ya, atau pada saat pencampuran unsur-unsur tadi Fe, karbon, mangan dan lain-lain. Ini ada kesalahan sehingga gasnya itu terperangkap. Nah, kalau yang di metal foam adalah bukan kegagalan, tapi ini adalah yang disengaja dengan yang rongga-rongga gini. Nah, kalau yang di upper dan lower terlihat adanya porositas di bagian. Nah, misalnya di bagian uppernya kalau misalnya tampil ternyata ini dice-nya itu di bagian sininya udah ada porositas. Nah, itu namanya bukan metal foam. Ini adalah adanya satu, misalnya terjadi tadi porositas pada saat pengecoran, adanya kegagalan gas yang terperangkap. Terus yang kedua, mungkin saja ini gara-gara dari benda yang dicetaknya tadi. Ada debu atau ada kerikil atau apa sehingga tertekan, sehingga lama-lama ya menjadi berlubang kecil, lubang-lubang kecil. Itu Sumardi. Maksudnya jadi metal foam itu bukan porositas. Porositas itu adalah kegagalan ya, defect. Tapi kalau metal foam adalah yang disengaja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini udah mulai rame ya masalah metal foam ini karena beberapa aplikasi yang diaplikasikan terutama untuk beberapa transportasi untuk keselamatan. Ada lagi tadi siapa? Egi? Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak. Aduh. Coba deh. Siapa sih ini? Egi dulu apa Ibnu dulu nih? Silakan Ibnu dulu. Saya dulu Pak. Ya, Egi dulu sok. Ayo Egi, duluan Egi. Egi apa Ibnu tadi tuh? Gini aja Pak. Saya tadi masih penasaran sama yang buat pemadam kebakaran. Itu kenapa harus foam gitu Pak yang dipilih? Apa ada klasifikasi khusus juga gitu? Tingkat kebakarannya yang seperti apa? Sehingga harus penahapan pencegahannya harus pakai foam gitu. Terus sama kenapa lebih baik mana gitu istilahnya, sama hidran juga Pak. Sama hidran. Soalnya kan kalau kita lihat bahan baku dari foam juga kebanyakan dari air ya Pak. Nah itu bagaimana? Oke, jadi gini ya Gi. Untuk yang bahan bakar pemadam kebakaran, jadi bukan harus menggunakan foam, tapi setelah beberapa kali adanya penelitian, ternyata di sini dirasa lebih efektif untuk memadamkan api karena foamnya ini bersifat untuk menyelubungi. Contoh, misalnya di mana sih? Nah, contohnya adalah Nah, contohnya misalnya untuk pemadam kebakaran, kalau misalnya di sini ada rumah, ya kok nggak bisa? Nggak bisa ya, bentar. Ini aja lah. Kalau misalnya ada rumah di sini, rumah ya. Nah, kalau bagian dalamnya itu terbakar, kalau misalnya diisi air,
kalau misalnya yang terbakar itu misalnya kertas, kayu. Nah, kalau pakai air hidran itu bisa. Tetapi kalau dicampurnya ternyata kebakarannya bentuknya zatnya cair, seperti contohnya adalah apa itu namanya? Oli atau misalnya bensin. Nah, itu kalau pakai air itu malah makin besar, apinya menjadi semakin tinggi, Egi. Itu malah bahaya. Nah, itu adalah salah satu solusi untuk memadamkan api yang bersumber dari bahan bakar cair. Kalau misalnya Pertamina itu pom bensin kebakaran, itu tidak bisa menggunakan air, langsung semakin besar, makin api yang kecil tadi jadi semakin besar, makin bergejolak. Tetapi kalau menggunakan yang satunya tadi ada puder, yang satunya lagi adalah menggunakan alternatif kedua adalah menggunakan foam. Nah, ini bisa. Kalau yang puder ini sama, bisa mengurangi yang cair tadi. Tetapi kejelekannya adalah di sini tidak bisa mendinginkan. Yang coolingnya tadi dia kurang. Atau tidak kurang juga dalam segi kalau misalnya udaranya anginnya tinggi. Angin. Nah, ini jadi semakin besar. Nah, tapi ada penelitian terbaru adalah menggunakan foam, tetap menggunakan air, tetapi ada campuran dari konsentratnya. Sehingga fungsinya foamnya itu adalah bukan untuk air di sini fungsinya bukan untuk memadamkan, tapi air berfungsi sebagai solvent. Solventnya ini adalah sebagai campuran untuk menambah si konsentratnya itu menjadi gelembung. Jadi fungsinya itu untuk airnya itu. Dan untuk fungsinya foamnya sendiri, gelembungnya itu fungsinya adalah untuk menutupi si panasnya ini dari oksigen. Jadi si oksigen itu tidak bisa, karena kan semakin banyak oksigen berarti semakin besar apinya. Semakin banyak bahan bakar, campuran bahan bakar dengan oksigen dengan nyala api, jadi semakin besar. Nah, itu untuk memutus antara oksigen dengan yang dua hal yang ini. Jadi dia tidak terpacu, sehingga apinya menjadi semakin lama, semakin berkurang, dan semakin berkurang. Jadi sebenarnya foam itu bukan harus menggunakan foam, tapi di sini adalah solusi yang saat ini lebih efektif dibandingkan dengan tadi hidran air maupun dengan puder pada saat bahan bakar cair yang terbakar. Mungkin itu, Egi. Ada lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Saya tadi, Pak. Silakan, Ibnu. Mungkin pertanyaan saya tadi hampir sama kayak Egi, Kak. Jadi gini, Pak. Itu kan tadi kan di APAR kan ada foam. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini kan limbah rumah tangga itu kan banyak sekali itu, Pak, yang menghasilkan buih-buih deterjen itu. Apakah dari buih-buih deterjen itu bisa menjadi bahan campuran gitu buat si apart ini gitu untuk menanggulangi efek dari limbah rumah tangga tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Kalau untuk Ibnu, jadi kalau untuk yang pertama apar yang kalian lihat yang di sini itu saat ini belum menggunakan foam, tapi menggunakan serbuk, ya, puder. Nah, kalau yang untuk apar untuk saat ini puder. Jadi bukan menggunakan foam. Saat ini foam hanya penggunaannya berkisar menggunakan penampungan tangki yang seperti ini dan gas dan air yang bertekanan. Kemudian apakah misalnya deterjen tadi bisa digunakan? Bisa saja, tetapi balik lagi, apakah bubble-nya itu bubble diameternya itu berapa? Kalau misalnya untuk yang 3.000 atau 5.000, ini kemungkinan ukurannya besar, masih sangat besar. Kemungkinan si bubble-nya ini dengan density yang kecil, dia akan mudah pecah. Saat mudah pecah, berarti oksigen masuk lagi dong. Sehingga oksigen masuk lagi dan terjadi memicu kebakaran lagi. Berbeda dengan yang ukurannya kecil-kecil, dengan density yang besar, itu bisa tidak mudah untuk pecah. Nah, kalau misalnya limbah-limbah yang kayak gini, saving foam itu bisa. Atau kalian punya es krim, kalau ada kebakaran di rumah, kalian timbun dengan es krim yang banyak, itu juga bisa. Cuman kan tidak mungkin es krim bisa sebanyak itu untuk memadamkan api. Itu jadi yang pertama tadi apar itu puder bukan foam.
Terus yang limbah rumah tangga itu bisa. Kalau untuk yang usaha itu bisa ya. Misalnya memadamkan api daripada pakai air biasa, lebih baik pakai air sisa deterjen. Nah, itu mungkin bisa karena lebih banyak foamnya ya. Jadi tertutup untuk nyala apinya. Ya, mungkin itu dari saya, Ibnu. Baik, Pak. Oke, ada lagi, mungkin satu lagi ya, karena waktunya. Pak. Saya ingin tanya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Pak. Bentar, ini kok jadi banyak yang nanya nih. Tadi siapa dulu ya? Hikmah dulu ya? Pak. Alfrian apa? Alfrian dulu, Sok. Ini Pak, kan tadi itu ya. Jadi bahan-bahannya kan macam-macam ya Pak, kalau buat foam itu ya Pak. Nah, saya pernah lihat video itu, dia tuh kayak buat nge-injek beton itu Pak. Jadi tuh beton disemprot kayak gas gitu, nanti itu mengembang jadi foam. Itu kenapa bisa kuat ya Pak? Ya, kayak gini kan contohnya nih. Pak. Nah, kan kayak gini kan. Iya, tapi itu kayak disemprot gitu dulu Pak. Nah, nanti kan dia ngembang. Nah, ngembang itu dia bisa ngangkat beton itu Pak. Itu kenapa bisa jadi kuat Pak? Ngembang, bisa ngangkat beton. Oh, atau mungkin itu bukan foam, tetapi ada juga yang namanya gel. Gel foam. Nah, di sini sifatnya si beton sifat di dalam, kemudian dia dicampur bahan kimia A dan bahan kimia B sehingga membentuk gel foam. Nah, itu sifatnya jadi makin mengeras, dia kuat sehingga si betonnya jadi ngangkat. Nah, itu juga bisa gitu. Cuman campurannya kan berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini campurannya dengan air. Kalau yang tadi itu adalah bahan kimia A dengan bahan kimia B sehingga mengeras terus kemudian bisa mengangkat. Sama seperti ada campuran yang semen, kalau nggak salah semen biasa dicampur dengan bahan kimia apa tuh saya lupa. Kemudian di Jepang dia dicampur, kemudian dia seketika mengeras gitu. Cuman 1 menit dia langsung mengeras keras kali. Kalau yang saat ini kan kalau kita nyemen kan nunggunya lama ya, nunggu keringnya berapa jam gitu. Nah, ini 1 menit dia langsung keras. Itu aplikasi yang gitu. Jadi beton. Tapi itu termasuk gimana? Ya, berarti itu termasuk foam atau bukan, Pak? Ya, kalau misalnya unsur penyusunnya tadi sama, berarti masuk foam. Nah, itu yang makanya bahasan tentang foam ini menjadi bahasan tersendiri karena bukan foam yang ini saja, tetapi ada jenis foam yang lain yang bahkan ternyata sampai saat ini banyak berguna juga. Gitu. Jadi masuk kalau unsur penyusunnya foam ya menurut saya itu masih termasuk. Oke, Hikmah, ada lagi? Pak. Hikmah? Terima kasih. Pak, saya mau nanya, Pak. Hikmah dulu tadi ya. Wah, tadi bukan saya Pak yang nanya Pak. Oh bukan, ya Pak Jrin, silakan. Iya Pak, tentang ini Pak, tentang metal foam Pak. Gimana? Kan kalau secara strukturnya kan dia bisa dibilang kalau ini Pak ya secara orang awam kan dia rapuh gitu Pak ya, karena kan dia ada lubang-lubang, ada separasinya gitu. Nah, tapi kenapa itu bisa bisa diaplikasikan sebagai untuk menyerap energi gitu Pak? Caranya gimana? Udah bisa menyerap bukan sebenarnya bukan menyerap energi, tapi untuk penyerapan impact tadi. Ya, jadi itu, impact. Pak. Nah, itu, jadi Pak. Kalau misalnya dijelaskan itu kayak gini Fajrin. Pada saat misalnya nih foamnya bentuknya seperti ini ya, bentuknya kotak. Nah, pada saat ini misalnya dalam kotaknya ini, nah pada saat dia terkena impact di sini misalnya kena nabrak ke sini. Nah, kalau yang ini dia tidak kan ada banyak rongga kosong di dalamnya. Jadi di dalamnya itu jadi berbentuk jadi berbentuknya rongga-rongganya itu berbengkok. Nah, kok jadi gini? Ini biru salah. Jadi berbentuknya bengkok. Jadi bentuknya jadi gini nih. Karena dia kena impact kan, jadi berbentuknya nah, dia jadi gini. Karena si bagian dalamnya mulai berbengkok-bengkok. Berbeda dengan yang pejal yang tadi, yang kotak. Nah, kalau yang kotak, pada saat dia terkena impact, nah otomatis yang ininya bengkok, nah yang bagian sininya itu juga ikut membengkok. Nah, karena full.
apa yang diterima ini yang hasil reaksinya. Sehingga di sini ada ya manusia yang nyetir, dia bisa membahayakan sini karena langsung kena tubuh manusia kan. Ya kalau yang di foam ini berongga, dia rapuh. Tapi kalau misalnya untuk yang impact dia lebih bagus karena rongga-rongganya itu terserap, terabsorpsi. Sama kayak gini loh, kalian lihat, karena lihat ini enggak apa sih yang kalau kalian beli online tuh bubble wrap. Ya Pak, pernah. Nah, bubble wrap kalau misalnya kalian beli barang-barang elektronik, kenapa dilapisi dengan bubble wrap di mana di dalamnya sama seperti ini. Ada gelembung-gelembungnya, ada ruang kosong karena pada saat dia jatuh itu udara yang di dalamnya itu menahan. Atau misalnya ruang-ruang kosongnya itu menahan atau di bagian bawahnya udara-udaranya itu pecah duluan, hancur duluan sebelum bagian dalamnya. Nah, berbeda dengan kenapa kok kalau saya beli elektronik misalnya di Shopee kenapa tidak pakai besi aja total gitu. Nah, itu alasannya kalau besi ya berarti besinya hancur, dalamnya juga hancur. Itu maksudnya. Jadi kalau untuk apa insulation impact itu lebih bagus yang itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup dulu. Saya stop share. Kemudian saya